Jadi gini mas, banyak orang itu sifatnya hidupnya itu bohong, pura-pura, atau selalu mengingkari kenyataan kehidupannya. Secara tidak disadari itu dia mengingkari kenyataan kehidupan, sehingga kehidupannya itu hidup di alam halusinasi, di alam kebohongan. Karena dasarnya itu ya pengakuan diri. Makanya orang untuk mohon maaf kepada Tuhan itu kan harus jelas apa yang mau di. Kadang-kadang orang minta maaf tapi nggak jelas apa yang mau disampaikan, karena bahan bakunya itu karena dia nggak menyadari daripada dirinya itu salah gitu mas. Sehingga waktu mau ampun dia ecek-ecek, karena dia nggak jadi orang yang paling dikatakan gentleman itu kalau dia salah harus mengakui kesalahan. Dari situlah akhirnya timbul namanya permohonan ampun ya mas. Ya bentuk latihan kita kan kesama manusia, kita salah ya harus berani mengakui kesalahan, sehingga ada upaya untuk kita mohon ampun. Itu berat mas. Ya kepada Tuhan saja itu kadang-kadang kita juga sama, mengakui kesalahan kita aja nggak bisa, apalagi kita memohon ampun. Sehingga waktu kita mohon ampun tuh ya Tuhan ya bagaimana kita nggak mengakui kesalahan. Makanya dilakukan kan pertobatan ya mas, pertobatan nasuha atau tobat yang sesungguhnya ya mas. Ya kalau kita nggak mengakui kesalahan kita, apa yang mau kita tobati? Yo kalau awalnya maling masih maling gitu ya, karena kita nggak merasa maling itu ada sesuatu yang buruk, menceritakan orang itu sesuatu yang buruk, kita nggak menyadari. Artinya kan kita ya mohon ampun, tapi karena nggak ada pengakuan secara total, akhirnya kan pedes-pedes lombok kapok, nanti bisa ngulangi lagi. Nah perilaku ini nggak bisa. Syarat utamanya ya kita mengakui apapun yang selama ini kita rasakan. Kalau itu buruk ya buruk, kalau itu baik ya baik. Nah, kadang-kadang buruk baik untuk diri kita sendiri kita nggak paham, nggak kenal dirinya. Jadi untuk orang itu buru-buru mengaku Tuhan itu sesuatu hal yang mustahil, karena Tuhan itu bisa dikenal setelah pribadi itu mengenal dirinya. Yang mana dirinya itu termasuk salah satunya yang mengakui kesalahan-kesalahan ini. Itu kalau masalah. Jadi banyak orang hidup dalam kehidupan ini munafik gitu. Akhirnya kehidupannya kan ya enggak seperti halnya orang hidup yang sebenarnya. Apapun ya, untuk kelanjutannya ya minum kopi dulu. Kita lanjut terkait kemunafikan tadi juga itu merembet. Banyak orang mempelajari tentang ilmu rasa sejati. Ya rasa sejati itu apa? Sampai dipuasai, sampai dipelakati, tapi nggak pernah menemukan rasa sejati. Buru-buru sejati rasa sejati rasa nemok nih. Karena rasa sejati ini terkait dengan pengakuan ya mas, pengakuan. Ya sampai ayam tumbuh gigi itu nggak akan pernah menemukan sejati rasa. Rasa sejati aja nggak menemukan. Jangankan rasa sejati, pengakuan diri aja nggak bisa terlakukan, pengingkaran. Nah untuk bisa tidak mengingkari dan mengetahui rasa sejati dan menemukan sejati rasa itu dibutuhkan namanya suatu kesadaran. Nah kesadaran sendiri itu bisa diterima, bisa didapat saat orang itu masuk ke dalam diri. Karena di dalam diri itu akan kita menemukan namanya kesadaran.
Nah, kesadaran itu kan tidak lain adalah gerak-geriknya hidupnya sendiri ya Mas. Nah di situ. Jadi orang yang nggak mau belajar masuk ke dalam diri ya jangan mengayal untuk sadar. Nah, jangan juga mengayal untuk menemukan proses sejati, apalagi sejati neroso, nggak bisa. Karena sejati neroso itu bisa didapat setelah itu bisa menemukan proses sejati. Proses sejati itu bisa didapat setelah orang itu sadar. Orang itu sadar dan bisa mendapatkan kesadaran setelah itu mampu memahami tentang masuk ke dalam diri dengan cara patrap samadhi kan gitu Mas, atau ritual ke dalam diri. Karena di luar saat kita laku gelar atau menghidupi kehidupan itu sudah acting ya Mas. Acting itu harus membawa bekal kesadaran tadi. Terus kota deponya gimana Mas? Proses sejati sih gitu. Di tahapan latihan-latihan tertentu kita proses sejati itu kita tutup. Maunya kita itu rasa bahagia bro. Contohnya apa? Aku bahagia. Aslinya dia nggak bahagia. Saya kira sehingga dengan materi-materi metode-metode kita ini untuk bahagia. Uangku banyak. Akhirnya ada metode-metode magnet rezeki yang sifatnya menarik rezeki. Dapat Mas. Tapi pada fase tertentu dia menderita lagi ya Mas Ria. Karena apa? Rasa miskin, rasa menderita tadi nggak dicabut dari akar. Sebelum saya lanjutkan, ada orang itu dalam mengikuti kehidupan ini ada 4 tahap Mas. Pertama namanya olahraga. Maksudnya mengolah raga itu lari-lari itu namanya suatu ritual yang untuk terkait pemahaman terkait raga. Nah di dalamnya juga ada olahraga itu. Termasuk dengan makanan kita makan harus kita tahu gitu. Setelah itu ada kepelatihan olah terkait raga, ada kepelatihan terkait olah pikiran atau olah cipta ya Mas. Ya setelah itu didapatkan baru namanya olah rasa atau olah mental jiwa, sehingga akan menemukan sang mutiara hidup bertata sendiri atau menemukan hidup itu sendiri atau panter tadi. Jadi pelatihannya ya terkait olah tentang raga, olah cipta, olah rasa atau olah jiwa, nanti akan menemukan namanya diri yang sejati. Ya, proses sejati ini ada kaitannya dengan olah jiwa. Saat pribadi itu merasakan susah, sedih, menderita, itu udah bukan masalah raga dan ciptanya lagi Mas, sudah masuk ke ranah lapisan tubuh yang keempat, Widnana Mayakosa atau perjalanan kehidupan. Itu menggurusnya kan di jiwa Mas. Makanya ada orang yang bunuh diri gara-gara putus cinta itu bukan masalah pikiran dan raganya, masalah jiwanya ada yang rusak. Dan kehidupan saat ini tuh banyak manusia yang ngejar status tapi nggak ngopain jiwanya. Makanya dengan status itu pasti perilakunya nggak wicaksana Mas. Tidak bijaksana, perilakunya itu rusak. Buktinya apa? Ada orang bunuh diri, membunuh orang, itu kan mentalnya rusak, perjalanan kehidupannya itu rusak. Karena apa? Nggak pernah namanya ngopain olah jiwa. Nah ada kaitannya rasa sejati di situ. Metode patrap samadhi ke dalam diri ini, kita sudah mengolah raga kita, mengolah cipta kita atau pikiran kita, dan mengolah rasa perasaan sehingga menemukan suatu rasa yang sejati atau sejati ini rasa. Nah rasa sejati itu rasa perasaan. Rasa sejati itu gimana sih Mas? Saat kita nggak punya uang itu kan rasanya tuh ya Mbak Eka, nggak punya uang terus kan ya? Rasanya seperti itu Mbak, nggak enak gitu ya Mas. Tapi tiba-tiba itu masuk pergi sesat kan, rasanya kan enak Mas ya. Rasa itu dikatakan rasa sejati. Jangan lagi kita pura-pura aku bahagia, itu kan berarti nggak mengakui biasanya waktu kita dibilang sesat itu rasanya piye kan orang mengaku. Metode sebelumnya dulu itu kita menutup ya Mas. Aku nggak apa-apa kok,
aku bahagia, itu bisa bahagia Pak. Mendengarkan musik itu bisa bahagia. Tapi rasa yang tadi mungkin cenderung tersinggung, jengkel itu, contoh jengkel nggak tersabut Pak. Kok bisa? Lah tadi kita menutup dengan aku bahagia orang apa-apa. Pikiran yang kita olah sehingga menjadikan pikir hati adem. Nah di metode kita kan nggak seperti itu. Langsung kita masuk ke metode yang menerima kenyataan itu atau manunggali kalau Gusti Mas. Tahapan itu yang kita ambil kan. Rasa sejati itu gini, ya tadi itu. Saat kita dibilang orang dibully orang itu kan ada rasanya. Itulah rasa sejati. Jadi rasa sejati ini ada dua, enak dan tidak enak. Ya Mas ya. Rasa sejati sesuatu rasa apapun yang kita rasakan. Dan dengan kesadaran itulah saat kita mampu merasakan rasa apapun yang kita rasa, itulah rasa sejati. Dan saat kita menggunakan kesadaran kita untuk mengakui, oh ya enak ya. Jadi kita mampu udah masuk di posisi rasa sejati. Kita udah menemukan rasa sejati. Dengan apa? Dengan kesadaran tadi. Mas Agus jancuk mengatakan kok tikus. Ya ya rasanya saat kesadaran, oh ya enak ya. Ya sudah, itulah rasa sejati yang sudah ditemukan. Kan segampang itu kan Mas. Hanya butuh menyadari tadi. Dan ini hanya orang-orang yang laku masuk ke gulung mendapatkan sadar kan Mas. Dan akhirnya masuk ke tikus semua. Mau jeneng makin-makin terserah. Dan yang dikatakan Mas Agus tadi itu kan jengkel. Lah itulah rasa sejati. Nah gimana rasa sejati itu kita olah menjadi sejatinya rasa. Nah ini kan yang dikatakan harus melalui proses ritual masuk ke dalam diri lagi dengan butuh pemahaman yang banyak. Caranya gimana? Rasa tadi itu kita amati, ya Mas ya. Setelah diamati kan nanti rasanya, atau mungkin rasa yang sudah dirasakan tadi diamati. Kan kadang-kadang diamati dulu akan menemukan rasa. Atau mungkin rasa dulu yang muncul, itu tinggal ngamati aja. Setelah diamati, lama-lama itu nanti akan bisa menikmati. Jadi kita nggak usah langsung buru-buru aku nikmati. Oh nanti berarti kita masuk ke metode yang awal, kita tutup. Jadi menikmati itu saya katakan itu final Mas. Kayak ikhlas itu final ya Mas ya. Hasil loh. Kalau kita buru-buru ke situ nanti kita nggak mengangkat akar ini, tapi malah kita menutup. Ini bahayanya pada momen tertentu nanti saat kita dibully orang ya marah lagi. Buktinya apa? Saat kita masih menyimpan akar yang memang harus dibuang tadi, ya saat kita dibully itu kita masih sakit. Jadi ini dikatakan nggak ada peningkatan. Gimana caranya saat kita dibully orang itu nggak punya uang menderita itu, rasa sakit tadi itu kita cabut. Nah, ya cara nyabutnya tadi itu caranya apa? Disadari dulu rasa sejati itu, setelah mampu rasa yang kita rasakan tadi kita amati. Nanti setelah kita mampu menikmati, pasti lambung kita itu lames, akan otomatis kita mengatakan sempurna atau mengatakan matur nuwun alhamdulillah puji Tuhan, karena apa? Mampu menyempurnakan itu. Nanti otomatisnya Mas. Ya akhirnya sejatinya rasa tadi di mana kita ini mampu menikmati dengan mengatakan matur nuwun alhamdulillah ataupun sempurna tadi lah. Rasa yang sejatinya rasa sejatinya rasa tadi itu nggak bisa digambarkan seperti itu. Nah itu kalau nggak laku nggak bisa. Jadi teman-teman cukup tekniknya, nggak perlu ritual yang sulit-sulit ya Mas ya. Hanya begitu, nggak perlu suatu hal yang bagaimana. Ya itulah dikatakan kita mampu meruat diri kita, menyempurnakan diri kita. Tekniknya begitu aja Mas. Untuk pemahaman sementara ini, nanti pemahaman kita meningkat, ya nanti pemahaman beda lagi. Dan kata tadi kan pemahamannya di atasnya ini, tapi kita kan nggak mengungkiri di lapangan kadang-kadang kita harus menggunakan teknik ini. Jadi saat kita ini menghadapi suatu keadaan, entah itu bahagia atau tidak bahagia, perlunya sadar untuk menyadari, sadar akan itu, bahwasanya rasa itulah rasa sejati. Kesadarannya apa? Kesadaran untuk mengamati dan merasakan. Dan nanti kesadaran murni itu ya menikmati itu sendiri. Nanti akhirnya bibir mengatakan alhamdulillah atau positif. Terus gimana Mas kalau kita nggak mampu untuk
menikmati, jangan katakan alhamdulillah, ya katakannya Gusti kula nyuwun pangapura atau ya Allah saya mohon maaf atau astagfirullahaladzim, ataupun saya mohon maaf ya Tuhan. Karena apa? Karena nggak mampu menikmati daripada rasa sejati tadi. Jadi jangan apa-apa kita alhamdulillah matur nuwun belalah rasanya pahit ini pahit jangan ini kita menolak alhamdulillah enggak. Ya akhirnya semakin banyak kita nggak bisa menikmati lah kan, barang siapa menyukuri akan kutambah nikmatnya, jadi Tuhan mau ngono toh. Nah kita kok menikmati menyukuri sesuatu nggak bisa dinikmati, ya bertambah lah, semakin lama kita nggak bisa menikmati. Harusnya apa yo, astagfirullah istighfar. Kalau nggak bisa mampu menikmati ya dirasakan, diamati, nggak bisa langsung dipasrahkan. Gusti engkang mau suci kula nyuwun pangapura ya Allah saya mohon ampunan, mau ampun apa saya nggak bisa menikmati, dipasrahkan lagi. Nah caranya ketika kita pakai level manembai kaulah Gusti atau memasrahkan masalah kita kepada hidup kita atau kepada Tuhan. Tadi kita langsung pakai senjata yang pertama. Makanya saat kita melakukan suatu pertobatan mohon ampun ini harus jelas apa yang kita pasrahkan. Loh kalau kita sendiri kita nggak tahu apa yang kita pasrahkan, akhirnya kan waktu membaca doa manem baik kaulah Gusti itu hampa. Aku dibuat-buat Gusti kula nyuwun pangapura, padahal orang sedih dibuat sedih ngono. Ya kalau nggak ada yang bisa pasrahkan ya sudah mau apa? Kenapa kita pura-pura nangis sama tipu-tipu lagi? Salah karo batin. Kalau nggak ada, ya mas, acting kan malah nggak sedih dibuat sedih-sedih. Itu kan menghendaki sedih ya tuh, ya baku ya. Gitu. Sehingga waktu kita membaca doa pasrah tadi awalnya mesra, Gusti engkang maha suci, suatu kemesraan, bahasa-bahasa indah sih, suatu percumbuan bahasanya Mas Agus sih. Maksudnya dari percumbuannya cinta-cinta, bisa hari pacaran mungkin ya mas. Sehingga waktu kita baca pengampunan itu bahasanya itu bahasa cinta. Nah dibahasakan umum tuh ya Tuhan saya mohon ampun, itu bahasanya bukan sendiri, satu bahasa percintaan. Kula nyuwun pangapura bisa bisa mendesah ya bahagia. Memasarkan kebahagiaan ini kepada Tuhan supaya mendapat kebahagiaan lagi. Tapi kalau punya masalah ya jangan Gusti. Itu mas. Ya pasti bisa masuk pusing. Itu kita bisa menangis. Karena memasarkan barang itu pasti bisa menangis. Beda ritme kualitas bahasa. Utang, dibully, dicaci maki, disenani bojo ini ya buahnya otak ini masa kita senyum aku bahagia nanti tertutup ya harus apa ini kan rasa diakui dulu pengakuan kan sejatinya wanita sejati ini wanita wanita sejati ya pria sejati kan sejati dia mengakui oh aku ini ada masalah kan gitu mah diakui dulu oh iya aku sedih ya aku sedih aku punya utang, aku punya masalah. Dan saat pengakuan itu ada rasanya. Nah, habis itu untuk mendapatkan sejatinya satria wanita sejati atau sejatinya wanita atau untuk mendapatkan gelar sejatinya wanita atau gelar sejatinya satria. Dan untuk mendapatkan sejatinya rasa, ia harus dipasrahkan. Saat kita mau mengakui dan memasrahkan Gusti engkang maha suci kula nyuwun pangapura itu dilepas mas diberikan kepada Tuhan, nanti efeknya apa enteng uang saya kosong. Nah saat seperti itu kan kita bernuwun sempurna. Nah waktu kita mengatakan doa menerima itu menerima kenyataannya sudah pulang tadi, sehingga situ doanya ya alhamdulillah bahagia.
Jadi waktu kita sama itu sudah membawa rasa bahagia tadi, orang menderita. Nah menderita tadi kita selesaikan di tahap tadi mas. Nah akhirnya kita menjadi gelar, mendapatkan gelar sejati. Kalau harus digelari kan mas, sejati ini wanita atau sejati ini satrio, dengan membawa pusaka, membawa hadiah nang Islam anak agama ini pahalanya apa sejatinya rasa. Nah itulah yang dibawa dalam setiap keseharian. Jangan membawa rasa sejati. Enak rasa sejati, enak rasa sejati yang susah. Nanti dibendol. Jadi selama ini banyak orang membawa rasa sejati, itu malah digulei. Nah kalau udah temu ngapain? Itu dijadikan sejatinya rasa lah. Caranya apa? Diamati, dirasakan, nanti kan menikmati. Nah itu kan berarti mental kita udah mental yang suci. Pasti ketemu hidup, ketemu pancer. Sehingga hidup sendiri itu yang mengambil alih kehidupan kita. Jadi untuk menemukan proses sejati nggak aneh-aneh mas, cukup menyadari saja. Enak ya kak, nggak bisa nyari nanti gini. Nah, metode ini kalau dulunya kita metodenya ditutup sama aku bahagia pada susah, kita balik lewat sini ceret, aku susah, ya aku dulu. Setelah itu lepas gitu. Ya bukankah yang kita lakukan kan pasrah kepada hidup, menerima kenyataan gitu. Ya saat kita masuk ke menerima itu, menerima kenyataan susah ya susah ya bisa dari ini mas, aku susah aku bahagia pada susah. Nah, di sini sakit, ya aku sakit kan sudah mengakui, ya sudah kan jelas yang dipasarkannya lorong itu mas, sakitnya tadi. Bagaimana kita pasarkan sakit nggak diakui, udah ngedol di situ mas, ngedol di situ kan, ngaku nggak mau aku kan gitu. Dan apapun itu kalau kita sadari, rasa apapun yang kita sadari itu akan menjadi ya sesuatu yang kenyataan. Ya hidup ini kan nyata teman, bukan hidup di halusinasi. Kadang-kadang ada juga orang yang sadar aku ini menderita, tapi nggak tahu cara untuk menyelesaikan penderitaan itu. Akhirnya menderita tenan karena timbul penderitaan. Dia sudah kan itu udah level ke sudah satu klik ya mas, udah tahu udah menderita kan tinggal menyempurnakan. Caranya apa? Amati, rasakan. Kalau udah mau menikmati kan udah mau menikmati. Gua apa itu menikmati. Akhirnya masa dimas itu udah menikmati, gak usah kita menikmati. Letak penderitaan di mana? Akhirnya bahasanya kan nikmat mana lagi yang akan yang kau dustakan. Ngaten mbak, aku kok gelisah ya, sadari gelisah. Kan sadar, orang sadar kan malah gelisah tenan. Disadari aku sadar gelisah. Setelah itu gelisah itu kita pasrahkan. Masrahnya yo, ya kalau belum mampu masrahkan kadang-kadang gelisahnya kurang berat. Ditambah lagi gelisah. Timbulkan kan suatu kekhawatiran yang membuat kita berat. Dan nanti kalau sudah berat kan enak. Kayak kita mikir rumput itu kan harus berat kan enak. Terus kumas lah, ya, seperti itu. Kita kan nggak payu jualan kan rasanya enak teman. Takut lah, mau dimakan bojo lah, mau piye kan rasanya disadari. Wah ini rasa sejati ini. Nah begitu ya sudah. Terus mabuk. Nanti kalau sudah ahli tanpa harus patrap ya mas. Sudah habis. Maksudnya oke kacau. Selanjutnya kita bahas di apa ada sharing tambahan belum mas ini semuanya.
Orang sejati langsung praktek. Keren. Terima kasih. Terima kasih. Rahayu.